di dalam dirinya, dia membawa pola ayahnya tukang selingkuh, manipulatif, tukang bohong, penyamaran, gaslighting, bawa-bawa agama. Rezeki seret itu karena kamu marah-marah terus. Siapa yang nggak marah selingkuh 8 kali lebih? Siapa yang nggak overthinking? Siapa yang nggak negative thinking? 8 kali lebih kepergok. Jawab, siapa yang nggak overthinking kalau suaminya kayak gitu? Hai semuanya, gimana kabarnya para peselingkuh? Masih belum ketahuan? Oh udah? Oh playing victim? Gaslighting? Oh atau balik marah? Gimana masa depan anakmu? Nggak takut anaknya niru? Punya anak cewek nggak? Punya anak cowok? Wow. Kalau ayahnya tukang selingkuh, apakah anaknya juga akan begitu? Kalau jawabanku sekarang, sejujurnya aku pengen jawab iya, tapi ada bukti kalau ayahnya selingkuh, anaknya enggak. Jadi jawabanku tidak, tapi besar kemungkinannya. Ingat, besar kemungkinannya. Banyak laki-laki yang selingkuh, itu bukan karena mereka jahat, tapi bisa jadi karena sejak kecil mereka melihat perselingkuhan itu dinormalisasi, dibiarkan, bahkan lingkungan pura-pura nggak tahu, pura-pura biasa aja, bahkan pelaku dan korban pun sering bermain peran di dalam keluarganya. Udah tahu perannya bapak sama ibu, pura-puranya juga jadi bapak sama ibu. Ada cerita dari seorang suami yang tumbuh di keluarga yang dari luar kelihatannya baik-baik aja, padahal di dalamnya hancur. Ayahnya pelit, emosional, merendahkan istri di depan orang lain, minimal di depan anak-anaknya lah. Gak pernah antar jemput, ya mungkin dari 10 tahun anaknya hidup kayak 1 atau 2 kali. Tapi kalau sama teman-temannya, loyalnya minta ampun. Kumpul tiap malam sampai subuh, iuran, klasik ya kayak gini. Berasa banget patriarkinya. Ibunya juga nggak kalah menyedihkan. Di rumah nggak masak, nggak bersih-bersih rumah juga. Kalaupun anaknya udah pada gede, pulang, misal pada rantau, pulang pun juga nggak disambut dengan hangat, nggak dispesialkan karena dia baru pulang dari kerja atau udah setahun nggak pulang. Jadi berasanya kayak bukan rumah, rasanya kayak ladang trauma. Mereka semua itu tinggal serumah tapi tidak hidup bersama. Nggak ada cinta, nggak ada komunikasi, yang ada hanya apa? Diam-diaman, pura-pura. Kalau ada masalah nggak pernah diselesaiin, cuman pecah doang bomnya tapi nggak diberesin. Menganggap seolah masalahnya udah selesai, padahal masalahnya di situ-situ aja. Dan anak-anaknya lama-lama akan percaya kalau apa yang dia lihat itu adalah rumah tangga. Jadi mindsetnya, oh rumah tangga adalah seperti ini. Apa yang aku rasain, apa yang aku lihat, oh berarti besok aku jadi ibu akan jadi seperti itu, aku akan mengalami itu. Besok aku jadi ayah, berarti aku akan seperti itu, aku akan berperilaku kayak gitu. Kita semua sering bilang kalau perselingkuhan itu pilihan, tapi kita lupa. Pilihan itu lahir dari apa yang kita percaya. Dan kepercayaan itu lahir dari apa yang kita lihat. Kalau dari kecil kita selalu lihat bapak kita selingkuh dan ibu diem aja, memaklumi, memaafkan padahal udah berkali-kali, lingkungan pun juga membiarkan, keluarga pura-pura nggak tahu, alhasil selingkuh akan terlihat normal, terlihat biasa, terlihat boleh, terlihat wajar, terlihat seperti, oh namanya rumah tangga pasti selingkuh, oh namanya jadi bapak pasti selingkuh, oh namanya jadi ibu pasti diselingkuhin, begitupun sebaliknya. Dan akhirnya anak laki-laki tidak belajar apa itu kesetiaan, apa itu komitmen, apa itu menghormati, apa itu meratukan istri, dia nggak belajar. Ya karena nggak pernah dicontohin, nggak pernah diajarin, nggak pernah dilihat. Akhirnya anak-anak mereka hanya belajar caranya menyembunyikan, caranya pura-pura, caranya seolah baik-baik saja. Aku menyaksikan dan mendengar cerita tentang perselingkuhan di dalam keluarga. Awalnya aku kayak, oke, harusnya dengan trauma seperti itu, keluarganya atau bapak ibunya sering berantem, anaknya harusnya ngerti dong kalau nggak boleh selingkuh. Karena akibat dari perselingkuhan pasti nggak baik. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Ada 2 tipe anak yang lahir dari keluarga yang toksik. Yang pertama, anak yang berusaha untuk jadi penyembuh. Dan yang kedua, anak yang jadi peniru. Tapi yang paling menyedihkan adalah peniru ini tuh lebih lihai dari apa yang dia tiru. Peniru ini lebih lihai menyamar, lebih lihai bohong, lebih lihai untuk manipulatif, memainkan kata-kata seolah dia nggak salah, seolah dia selingkuh ya karena istrinya. Mungkin dari luar kelihatannya diem, aman, tenang, wajar seperti anak-anak lain. Tapi diam-diam di dalam dirinya, dia membawa pola ayahnya tukang selingkuh.
manipulatif, tukang bohong, penyamaran, gaslighting, bawa-bawa agama. Rezeki seret itu karena kamu marah-marah terus. Siapa yang nggak marah? Selingkuh 8 kali lebih. Siapa yang nggak overthinking? Siapa yang nggak negative thinking? 8 kali lebih kepergok. Jawab, siapa yang nggak overthinking kalau suaminya kayak gitu? Dia membawa pola ayahnya yang bisa bilang kayak, kalau istriku nggak sesuai sama apa yang aku pikirin, ya aku tinggal cari yang lain. Kalau main courseku, aku lagi nggak mood nih makan makanan utamaku, makan cemilan, banyak yang nanya, Mbak, apa mungkin ini tuh sebenarnya naluri lelaki, pemburu gitu, Mbak? Kalau kamu percaya laki-laki itu emang purely 100% pemburu, apakah kamu rela untuk dikejar, ditangkap, habis itu dibagi-bagi? Rela? Kalau kamu terima dibilang emang itu naluri laki-laki, cobalah untuk memahami. Itu berarti kamu lagi menurunkan harga dirimu. Faktanya masih banyak di luar sana laki-laki yang nggak selingkuh, menghargai perempuannya, menghargai apa itu pernikahan, selalu berharap, selalu berusaha mengusahakan nikah cuman sekali, nggak main cewek, nggak jajan juga, berperilaku seperti layaknya suami. Berarti di sini bisa disimpulkan kalau selingkuh itu bukan naluri, itu tapi soal mental. Kalau emang semua laki-laki itu pasti selingkuh karena nalurinya berburu, terus kenapa masih ada laki-laki yang bertahan lurus-lurus aja, mengutamakan istrinya walaupun banyak godaan kanan kiri? Pola perselingkuhan ini tuh kayak rantai. Kalau nggak ada yang berani mutus, ya itu sampai anak cucu akan kelilit terus. Banyak laki-laki tuh alasan selingkuhnya karena istriku nggak sesuai sama yang aku pengenin. Aku selingkuh karena aku nggak ngerasa tinggal di rumah. Rumahku tuh kayak neraka. Istriku marah-marah terus, ngomel terus, besengut terus. Aku terlalu ditekan. Aku stres. Aku selingkuh tuh ya karena istriku kayak gitu. Jelek-jelekin istrinya. Ada juga yang kayak gini. Istriku tuh minta cerai terus. Cerita ke orang luar kayak gitu. Tapi dia nggak pernah cerita alasan kenapa istrinya minta cerai. Padahal yang sebenarnya mereka selingkuh tuh karena bisa. Karena mereka ngerasa nggak akan ketahuan. Dan mereka nggak takut kehilangan dan mereka nggak punya prinsip. Kalau kamu tumbuh dari ayah yang suka selingkuh, kamu punya 2 pilihan. Jadi laki-laki yang mengulang atau jadi laki-laki yang menghentikan. Dan percaya atau enggak, laki-laki yang berani untuk menghentikan lingkaran setan itu jumlahnya sedikit. Karena butuh mental yang kuat untuk menjadi laki-laki yang lebih baik daripada ayah sendiri. Ingat, perselingkuhan itu bukan nasib. Bukan juga 100% genetik, bukan juga takdir. Itu keputusan. Tapi keputusan yang seringkali lahir dari sebuah luka yang nggak kalian sadari. Jadi buat para perempuan, hati-hati memilih laki-laki, hati-hati menikahi laki-laki yang belum pernah bisa berdamai dengan masa lalunya. Atau bahkan dia nggak tahu kalau dia punya luka itu. Dia nggak tahu kalau dia punya memori itu. Dan buat cewek-cewek, yang kalian nikahi itu seringkali bukan cuman orangnya, bukan cuman orang dan keluarganya, tapi seluruh pola buruk di keluarganya. Ya yang baik, yang buruk juga kamu nikahin. Semuanya. Dan buat kamu, laki-laki yang nonton ini, kalau kamu benci lihat papahmu tuh selingkuh, kamu ngelihat betapa struggle-nya ibumu, betapa tersakitinya ibumu, sampai mungkin di masa mudanya dia kuat-kuat aja. Pas tua tiba-tiba kena autoimun, pas tua tiba-tiba kena penyakit, entahlah penyakit apa yang sulit disembuhin dan menahun. Jangan diulangin. Jangan jadikan itu sebuah pembelaan. Karena apa? Karena setiap kali kamu menyakiti istrimu, sebenarnya kamu berubah menjadi laki-laki yang paling kamu benci. Ingat quotes ini, teman-teman. Trauma itu bukanlah suatu alasan untuk jadi pelaku, tapi bisa jadi alasan buat kamu tidak mengulangi hal yang sama. Jadi good luck buat cewek-cewek di luar sana. Jangan lupa pacaranmu jangan cuman isinya pergi jalan-jalan gelap-gelapan tiba-tiba hamil 3 bulan, tapi coba telaah semuanya tentang calon suamimu dan keluarganya. Karena laki-laki salah pilih istri masih bisa dia bimbing, tapi istri salah pilih suami, bye.